Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama aku Sri Anissa Puspitasari. Sesuai judul di atas, kali ini aku akan membahas tentang materi bilangan. Nah, materi yang akan aku bahas yang pertama adalah membandingkan bilangan bulat, yang kedua operasi penjumlahan, pengurangan, dan juga sifatnya, dan yang terakhir adalah operasi perkalian, pembagian, dan juga sifatnya. Sebelum kita ke materinya, terlebih dahulu kita akan membahas apa itu bilangan bulat. Nah, teman-teman pasti sudah tidak asing lagi kan dengan yang namanya bilangan. Bilangan sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bilangan digunakan untuk membilang suatu benda atau menyatakan jumlah suatu benda. Nah, namun apakah bilangan dapat menyatakan semua kondisi? Mari kita simak sebuah kasus berikut ini. Sebuah laporan tentang suhu tertinggi di kota London, Inggris pada bulan Januari 2014 yaitu 10 derajat Celcius di atas titik beku dan suhu terendahnya yaitu 15 derajat Celcius di bawah titik beku. Nah, bagaimana menyatakan kondisi cuaca seperti di kota London tersebut? Nah, kondisi ini dapat kita nyatakan dengan menggunakan bilangan. Untuk suhu 10 derajat Celcius di atas titik beku dapat dinyatakan dengan positif 10 derajat Celcius. Nah, sedangkan untuk suhu 15 derajat Celcius di bawah titik beku dapat kita nyatakan dengan negatif 15 derajat Celcius. Nah, bilangan positif 10 dan negatif 15 adalah contoh bilangan bulat, yaitu bilangan bulat positif dan juga bilangan bulat negatif. Nah, maka kita dapat menarik kesimpulan tentang pengertian bilangan bulat. Jadi, bilangan bulat adalah himpunan bilangan yang terdiri dari bilangan positif atau dapat disebut bilangan asli, bilangan nol, dan juga bilangan negatif. Nah, jika kita digambarkan dalam sebuah garis bilangan, maka angka 1 sampai dengan positif tak hingga merupakan bilangan positif atau bilangan asli. Nah, kemudian ada bilangan 0 dan dari negatif 1 sampai dengan negatif tak hingga merupakan bilangan negatif. Nah, jika bilangan 0 dan bilangan positif disatukan, maka disebut juga bilangan cacah. Materi yang pertama yaitu membandingkan bilangan. Nah, bagaimana sih cara membandingkan dua bilangan bulat? Nah, pertama-tama kita perhatikan garis bilangan berikut ini. Nah, coba perhatikan angka 3 dan juga angka 5 pada garis bilangan tersebut. Nah, berapakah sih jarak antara angka 3 dari angka 0 dan juga jarak angka 5 dari angka 0? Nah, jarak angka 3 dari angka 0 yaitu 3, sedangkan jarak angka 5 dari angka 0 yaitu 5. Pada suatu garis bilangan, bilangan yang terletak di sebelah kiri akan selalu kurang dari bilangan yang terletak di sebelah kanannya. Nah, di sini angka 3 terdapat di sebelah kiri dari angka 5. Maka angka 3 ini kurang dari 5. Nah, dapat juga disimbolkan dengan tanda panah menuju ke arah kiri. Selain itu, karena 5 berada di sebelah kanan dari angka 3, maka dapat juga dikatakan angka 5 lebih dari angka 3. Maka dapat disimbolkan dengan garis panah menuju ke sebelah kanan. Terdapat beberapa lambang untuk membandingkan dua angka bilangan bulat. Nah, dua bilangan misalkan A dan B, jika A lebih dari B, maka tandanya yaitu seperti mata panah menuju ke arah kanan. Nah, selanjutnya jika A kurang dari B, maka tandanya yaitu mata panah ke arah kiri. Nah, selanjutnya jika A lebih dari sama dengan B, maka mata panah ke arah kanan, kemudian di bawahnya diberi garis seperti sama dengan namun hanya satu. Nah, yang terakhir, jika A kurang dari sama dengan B, maka mata panahnya ke arah kiri dan kemudian di bawahnya diberi garis. Materi selanjutnya yaitu penjumlahan dan sifatnya. Nah, teman-teman pasti sudah paham ya terkait penjumlahan. Nah, ada rumus penting dalam penjumlahan bilangan bulat, yaitu jika A ditambah dengan negatif B, maka hasilnya akan sama dengan A dikurangi B.
Nah, selanjutnya kita akan ke sifat penjumlahan. Nah, yang pertama yaitu komutatif atau pertukaran. Nah, di sini jika A ditambah B, maka hasilnya akan sama dengan B ditambah A. Nah, kita ambil contoh 3 ditambah 4, maka hasilnya akan sama dengan 4 ditambah 3. Sifat yang selanjutnya yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan, di mana dalam kurung A ditambah B kemudian ditambahkan dengan C akan sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C. Nah, kita ambil contoh angka 1, 2, dan 3. Dalam kurung 1 ditambah 2, kemudian ditambahkan 3, hasilnya akan sama dengan 1 ditambah dalam kurung 2 ditambah 3. Nah, kemudian sifat yang selanjutnya yaitu tertutup. Nah, maksudnya jika A dan B merupakan bilangan bulat, maka hasil dari A ditambah B akan menghasilkan bilangan bulat. Nah, misalkan 5 ditambah 2 hasilnya kan 7. Nah, 5, 2, dan 7 itu merupakan bilangan bulat. Selanjutnya yaitu identitas. Maksud dari identitas adalah jika suatu bilangan ditambahkan dengan identitasnya, maka hasilnya akan bilangan itu sendiri. Nah, maka di sini 0 merupakan identitas dari penjumlahan. Nah, kemudian yang terakhir yaitu inverse. Inverse merupakan kebalikan dari sebuah bilangan. Inverse penjumlahan, jika suatu bilangan ditambahkan dengan inverse penjumlahannya, maka hasilnya akan 0. Nah, maka jika suatu bilangan misalkan A ditambahkan inverse-nya yaitu negatif A, maka hasilnya akan 0. Nah, selanjutnya yaitu materi pengurangan dan juga sifatnya. Nah, di sini terdapat rumus penting dari pengurangan pada bilangan bulat. Yang pertama, jika A dikurangi D, maka akan sama dengan A ditambah negatif B. Kemudian yang kedua, jika A dikurangi negatif B, maka hasilnya akan A ditambah B. Kemudian lanjut ke sifat pengurangan. Nah, sifat pengurangan itu hanya terdapat satu, yaitu tertutup. Jika A dan B bilangan bulat, maka A kurangi B akan bilangan bulat. Nah, contohnya 7 dikurangi 4 hasilnya 3. 7, 4, dan 3 merupakan anggota bilangan bulat. Selanjutnya, bagaimana cara penjumlahan ataupun pengurangan pada bilangan bulat? Nah, teman-teman masih ingat bagaimana penjumlahan dan pengurangan pada garis bilangan? Pada garis bilangan, bilangan negatif akan bergerak ke arah kiri, sedangkan bilangan positif akan bergerak ke arah kanan. Nah, kita ambil contoh 4 ditambah dengan negatif 6. Nah, 4 ini kan bilangan positif, maka dari titik 0 akan bergerak sebanyak 4 ke arah kanan. Nah, kemudian dari titik 4 akan bergerak ke arah kiri sebanyak 6 kali. Nah, didapat titik negatif 2. Nah, titik tersebut merupakan hasil dari penjumlahan 4 ditambah negatif 6. Jadi, 4 ditambah negatif 6 itu akan sama dengan negatif 2. Nah, bagaimana jika penjumlahan atau pengurangannya itu bilangannya sangat besar? Pasti jika menggunakan garis bilangan akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, di sini saya menggunakan istilah sajum dan juga bekur. Nah, sajum atau sama jumlahkan maksudnya jika kita menjumlahkan atau mengurangi kedua bilangan dan bilangan tersebut sama, maka kita tinggal menjumlahkan kedua angkanya dan tandanya disesuaikan dengan soal. Nah, kita ambil contoh 24 ditambah 15. Nah, angka 24 dan 15 sama-sama angka atau bilangan positif. Nah, maka kita tinggal menjumlahkan kedua angka tersebut, yaitu 24 ditambah 15 hasilnya adalah 39. Nah, tanda di soal yang satu itu kan tandanya positif. Nah, maka hasilnya akan positif.
Nah, contoh yang kedua yaitu negatif 34 dikurangi 10. Nah, 34 dan 10 memiliki tanda yang sama yaitu negatif. Maka kita tinggal menjumlahkan kedua angka tersebut. 30 ditambah 10, maksud saya 34 ditambah 10 hasilnya adalah 44. Nah, kita lihat kembali kepada soal. Tanda dalam soal adalah negatif, maka hasilnya adalah negatif. Nah, jadi negatif 34 dikurangi 10 hasilnya akan negatif 44. Nah, yang kedua yaitu B-kur atau beda kurangi. Apa sih maksudnya? Nah, maksud di sini jika kedua angkanya beda, misalkan yang satu positif, yang satu negatif, maka kita kurangi angka yang besar dengan angka yang kecil dan tandanya sesuaikan dengan angka yang besar. Nah, di sini kita ambil contoh 24 dan 15. Nah, negatif 24 ditambah 15 hasilnya akan sama dengan negatif 9. Nah, di sini 24 merupakan bilangan negatif dan 15 merupakan bilangan positif. Nah, kita kurangi 24 dikurangi 15. Nah, hasilnya kan 9. Nah, kemudian lihat di mana angka yang besar. Angka yang besar di sini kan 24. Nah, maka 9 itu tandanya mengikuti tanda yang di depan angka 24. Nah, hal yang sama juga berlaku pada 34 dikurangi 50. Nah, kita kurangkan 50 dikurang 34 hasilnya adalah 16. Nah, kita lihat angka yang besar yaitu 50. Tanda di depan angka yang besar adalah negatif, maka hasilnya akan negatif 16. Materi selanjutnya yaitu tentang perkalian dan sifatnya. Nah, masih ingat tentang perkalian? Secara umum, jika N merupakan bilangan bulat, maka jika N dikalikan dengan A sama dengan A ditambah A sebanyak N kali. Nah, sifat-sifat perkalian yang pertama yaitu komutatif atau pertukaran. Nah, jika A dikali B, maka hasilnya akan sama dengan B dikali A. Nah, jika 2 dikali 3, maka hasilnya akan sama dengan 3 dikali 2. Nah, selanjutnya yaitu asosiatif atau pengelompokan. A dikali B dikalikan dengan C akan sama dengan A dikali B dikali C. Nah, maksudnya misalkan 1 dikali 2 dikali 3. Jika 1 dikali 2 terdapat dalam tanda kurung, kemudian baru dikalikan dengan 3, hasilnya akan sama dengan 1 dikalikan dalam kurung 2 dikali 3. Nah, selanjutnya yaitu tertutup. Jika A dan B merupakan bilangan bulat, maka A dikali B akan bilangan bulat juga. 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, 2, 3, dan 6 itu merupakan bilangan bulat. Kemudian identitas, maksudnya yaitu suatu bilangan jika dikalikan dengan identitasnya maka hasilnya akan bilangan itu sendiri. Nah, identitas dari perkalian adalah 1 karena bilangan dikalikan dengan 1 hasilnya akan bilangan itu sendiri. Nah, kemudian ada inverse perkalian. Nah, jika A dikalikan dengan inverse perkaliannya, maka hasilnya akan sama dengan 1. Suatu bilangan dikalikan dengan inverse bilangannya, maka hasilnya akan sama dengan 1. Nah, jika bilangan itu A, maka inverse bilangannya yaitu 1 per A. Nah, kemudian ada distributif. Yang pertama yaitu distributif penjumlahan. Jika A dikalikan dengan B ditambahkan C, maka hasilnya akan sama dengan A dikalikan B ditambahkan A dikalikan C. Nah, yang kedua ada distributif pengurangan, yaitu jika A dikalikan B dikurangi C, maka hasilnya akan sama dengan A dikali B dikurangi A dikalikan dengan C. Nah, materi yang selanjutnya yaitu pembagian dan sifatnya. Nah, pembagian merupakan inverse atau kebalikan dari perkalian. Jika A dibagi B, maka hasilnya akan sama dengan A dikalikan inverse dari B. Inverse dari B itu adalah 1 per B. Nah, kemudian lanjut ke sifat pembagian. Nah, sifat pembagian ini hanya terdapat 1, yaitu identitas. Sama dengan perkalian sebelumnya, jika suatu bilangan dibagi dengan identitasnya, maka hasilnya akan bilangan itu sendiri. Maka identitas pembagian juga adalah 1, karena bilangan berapapun jika dibagi dengan 1, maka hasilnya akan bilangan itu sendiri.
Bagaimana menghitung perkalian dan pembagian bilangan bulat? Nah, untuk menghitung perkalian maupun pembagian bilangan bulat menggunakan aturan rumus umum yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, namun di sini terdapat beberapa aturan dalam perkalian ataupun pembagian bilangan bulat. Nah, yang pertama, jika bilangan positif dikalikan dengan bilangan positif atau bilangan positif dibagi dengan bilangan positif, maka hasilnya akan sama dengan positif. Nah, yang kedua, jika bilangan positif dikalikan dengan bilangan negatif atau bilangan positif dibagi bilangan negatif, maka hasilnya akan negatif. Begitupun sebaliknya. Nah, yang selanjutnya, jika bilangan negatif dikalikan dengan bilangan negatif ataupun bilangan negatif dibagi bilangan negatif, maka hasilnya akan positif. Nah, mengapa demikian? Nah, di sini kita akan membuktikan dengan rumus umum dari perkalian. Nah, kita akan membuktikan jika bilangan positif dikalikan dengan bilangan negatif, maka hasilnya akan negatif. Nah, di sini kita ambil contoh 4 dan juga negatif 6. Nah, ketika 4 dikalikan negatif 6 berdasarkan rumus umum perkalian adalah negatif 6 ditambahkan negatif 6 sebanyak 4 kali. Nah, maka hasilnya akan sama dengan negatif 24. Nah, jadi terbukti bahwa jika positif dikalikan dengan negatif, maka hasilnya akan negatif. Nah, hal ini juga akan berlaku sama dalam pembagian, karena pembagian merupakan inverse dari perkalian. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan jika negatif dikalikan negatif, maka hasilnya akan positif. Nah, di sini kita akan menggunakan sifat distributif. Nah, masih ingat kan sifat distributif yang tadi saya jelaskan? Nah, kita ambil contoh misalkan negatif 4 dikalikan dengan negatif 3. Nah, kita akan menambahkan inverse dari negatif 3, yaitu 3. Nah, maka kita akan menggunakan sifat distributif. Negatif 4 dikalikan dengan negatif 3 ditambah 3 akan sama dengan 0. Karena kan seperti di awal, jika sebuah bilangan ditambahkan dengan inverse-nya, hasilnya akan 0. Nah, selanjutnya kita tinggal menggunakan sifat distributif dari perkalian itu sendiri. Nah, pertama negatif 4 dikalikan dengan negatif 3, kemudian ditambah negatif 4 dikalikan dengan 3. Nah, selanjutnya kita operasikan yang negatif 4 dikalikan dengan 3, maka hasilnya akan negatif 12. Setelah itu, kita hanya memerlukan di ruas kanan, yaitu negatif 4 dikalikan negatif 3. Nah, maka kedua ruas akan kita tambahkan dengan 12. Nah, maka didapat hasil negatif 4 dikalikan negatif 3, hasilnya akan sama dengan 12. Nah, maka terbukti bahwa negatif dikalikan negatif, hasilnya akan positif. Nah, bagaimana? Apakah teman-teman paham dengan penjelasan dari saya? Sebelumnya mohon maaf apabila dalam penyusunan kata masih sangat belepotan dan masih terbata-bata. Sekian video dari saya, semoga videonya dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Tetap semangat untuk belajar karena tidak ada hal yang sulit jika kita mau berusaha. Sekian dari saya, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton videonya. Mohon dukungan dan bantuannya dengan cara klik tombol subscribe di bawah. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share ke semua orang. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.